Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar salah satu anabul berjenis poodle ini ya? Tentu saja langsung terlintas kelucuan, kepintaran, dan sifat anjing ini yang menyenangkan dan sangat cocok menjadi sahabat manusia. Kecintaan akan poodle-poodle ini nyatanya juga sejak puluhan tahun dilakukan oleh Nadia Sagita, salah satu poodle lovers. Bukan hanya sekedar peliharaan semata saja, namun baginya poodle-poodle ini telah sejak lama menjadi sahabat, keluarga, bahkan anak bagi dirinya. Di tengah-tengah kesepian hidup yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang tersayang dalam hidupnya secara bergantian. Viewers, seperti apa sih kisah ibu dari poodle-poodle lucu ini ya? Yuk langsung aja kita ikuti kegiatannya hari ini. Sini Oliver, sini. Halo, saya dengan Nadia. Saya kebetulan poodle lovers dan kebetulan juga saya adalah ketua komunitas Poodle Group Indonesia dan Silver Poodle Indonesia. Terima kasih ya udah main ke rumah saya. Mungkin bisa saya kenalin satu-satu dari sekian banyak anjing-anjing saya di sini. Story-nya juga beda-beda sih. Tapi anjing pertama saya ini. Nah, ini namanya Baileys. Tapi semua panggilnya kalau nggak Bebe, Ade. Di rumah dia dipanggil Ade. Baileys nih sekarang udah umur 8 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya dari sebanyak ini ada 10 di sini. Yang benar-benar saya beli dari breeder itu cuma Baileys sama Whisky. Yang lainnya ada yang tiba-tiba mereka hamil di luar nikah. Melahirkan 5, tapi yang 2 diambil tetangga saya, yang 3 aku keep, gitu. Nah, kebanyakan juga di sini anjing-anjingnya juga hasil adopsi. Jadi karena mungkin mereka kenal saya sebagai ketua komunitas ya, banyak yang DM atau kirim message, pas buka inbox ada aja yang mau ngasih. Nah, awal-awalnya tuh saya orangnya nggak tegaan kan, jadi setiap ada yang mau hibah, ambil. Tapi akhirnya saya sadar diri juga lah, kalau enggak kelamaan saya nantinya bisanya malah jadi hoarder gitu loh. Gitu. Alasan saya ya kenapa saya jatuh hati sama poodle, pertama masalah kesehatan, karena saya itu kebetulan juga alergian nih. Jadi sedikit-sedikit gatal, sedikit-sedikit bersin. Nah, kebetulan jenis poodle ini mereka tidak shading. Jadi selain aman buat kesehatan kita, rumah kita juga bersih. Dan mereka itu pinter banget, sangat-sangat smart. Anjing nomor 2 yang paling pinter, kedua setelah Border Collie kalau nggak salah ya. Nah, mereka ini gampang dilatih. Cuma ya kendalanya itu kalau misalnya baru ngelihat orang baru atau apa, berisik banget gitu loh. Oh ya, saya jelasin ya beberapa anjing saya yang saya adopsi. Rata-rata sih semua jenisnya sama poodle karena saya terbiasa dengan poodle. Cuma ini yang terakhir diadopsi ini jenisnya Dachshund, tackle. Ini beda sendiri, cuma satu-satunya yang di luar poodle nih. Ini saya adopsi waktu umurnya masih 2 bulan karena parentnya itu pindah ke luar negeri, jadi kita ambil.
Dan juga dalam keadaan waktu itu, aduh nih baru sembuh nih sebenarnya. Kemarin nih kulitnya ini banget parah. Nah ini juga saya adopsi udah lama. Cookie ini juga hasil adopsi seperti tadi saya udah bilang ya. Waktu dia datang ini keadaannya juga malnutrisi parah. Terus waktu itu saya masih tinggal di apartemen, jadi apartemen itu langsung bau. Terus dia jatuh dari sofa baru 2 atau 3 hari di rumah saya, kaki depannya dua-duanya patah. Saking saking si Cookie ini malnutrisi. Jadi dibawa ke vet, kakinya Cookie ini sih yang depannya ini udah pakai pen dua-duanya. Itu loh. Terus mana lagi yang saya adopsi ya? Banyak sih yang saya adopsi. Nih yang paling berisik. Ini sebenarnya dia beli mahal banget. Ya itu kendalanya kenapa sampai diadopsi, dilepas ke saya. Ya mungkin karena berisik. Ini namanya Pixie, sebenarnya perempuan tapi memang berisik banget. Nah waktu dia 8 bulan, ibunya hubungi saya lewat Instagram. Minta mau nggak di ini sampai semua yang diadopsi yang bagus-bagus kayak Pixie ini dikasih sambung-sambungnya, surat-suratnya. Gitu loh. Totalnya sekarang di rumah tuh, di rumah Jakarta saya ada anjing mongrel kampung 2. Itu juga orang taruh di box. Kalau yang di sini ada 10. 9 poodle toy, 1 yang giant. Yang paling baru nih giant poodle namanya Oliver. Terus yang 1 lagi yang jenisnya lain ini Maple. Gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ini yang ganteng nih Smirnoff sama Caramel sama Sky. Ini adik kakak. Waktu itu si bapaknya ini Baileys. Jadi dia tiba-tiba menghamili Candy. Nah setelah kejadian itu tuh sekarang anjing-anjing saya udah yang kalau udah cukup umur ya udah saya steril semua. Karena supaya populasinya nggak tambah banyak lah. Saya kayaknya udah cukup aja dengan mereka ini di sini. Jadi kalau yang kecil-kecil ini nih kalau kita sebutnya tuh biasanya toy. Karena size-nya itu biasanya mereka tuh lebih 5 kg ke bawah. Jadi sebenarnya poodle itu ada 3 size, toy, medium, sama standar. Tapi belakangan ini standar ini juga orang-orang menyebutnya giant poodle. Nah giantnya nih kita ada nih, Oliver come sama mami, come. Nah ini Oliver giant. Jadi Oliver ini juga jangan salah, usianya baru 7 bulan. Jenis kelaminnya jantan. Tapi dia kan dari berat badan terakhir kemarin waktu saya bawa vaksin itu udah 19 kilo. Beda sama yang kecil-kecil ini nih, rata-rata mereka tuh sekitar 5 kiloan lah. 3 sampai 5 kilo. Oke, alasan saya kenapa saya senang banget dengan anjing, terutama jenis poodle ini, karena mereka ini comforting, jadi benar-benar menenangkan, bisa buat temen healing. Kebetulan saya ini dari tahun 2019 sampai baru-baru ini belum ada 100 hari yang lalu ayah saya baru meninggal. 2019 saya kehilangan anak saya. Sebelumnya 6 bulan sebelumnya ibu saya. Jadi bertubi-tubi banget dan mereka ini loh yang nemenin saya. Jadi mereka tuh kayak bisa sense kita punya rasa sadness, atau kita misalnya lagi galau, atau misalnya kita sedang tidak enak hati, atau ada orang yang jahat ke kita aja, mereka tuh bisa sense. Mereka tahu gitu loh. Dan terutama juga kemarin itu pokoknya dari 2019 sampai terakhir 2023, 2 bulan yang lalu ayah saya meninggal tuh, ya mereka ini teman-teman yang bisa comfort, aduh kalau ngomong itu sedih, yang bisa comfort hidup saya gitu loh. Jadi dari mulai anak saya, mama saya, bapak saya nggak ada, dan saya tahun lalu juga operasi kaki sampai nggak bisa jalan, yang nemenin di rumah pakai kursi roda, pakai kruk, yang mereka ini. Kalau nggak saya bisa gila kali. Jadi benar-benar apa ya, kebetulan sekarang kan saya udah nggak ada anak, jadi mereka tuh bukan hanya peliharaan tapi lebih, bukan juga keluarga, malah lebih ke anak dan sahabat saya. Itu yang benar-benar saya ngerasa, ayo deh semua orang yang misalnya ada kegalauan, ada kekecewaan, ada kepahitan, coba deh pelihara pet, kucing, anjing, whatever it is,
pokoknya ada makhluk hidup lain gitu yang bisa support hidup kita selain another human. Kadang-kadang kan kita kalau curhat sama manusia jatuhnya salah. Curhat sama mereka paling aman guys, gitu loh. Jadi ya aku tuh benar-benar bersyukur deh punya mereka, luar biasa di hidup aku. Oke viewers, tadi saya udah sedikit cerita ya kenapa alasan saya mau memelihara mereka dan menyayangi mereka sepenuh hati. Mungkin abis ini viewers bisa ikut saya untuk lihat cara saya merawat mereka, terus barang-barang apa aja perawatannya, mandinya, groomingnya, shampoo-shampoonya, dan lain-lain. Ikuti terus ya. Oke viewers, sekarang kita lanjut ke perawatan mereka ya. Jadi sebenarnya kalau memutuskan untuk memelihara pudel itu yang agak berat adalah perawatannya, mandinya, dan ya perintilannya lah. Karena bulu-bulu khusus seperti mereka ini nih harus tiap hari pagi dan sore tuh pasti saya sikat. Seperti inilah kurang lebihnya ya. Kita sikat supaya ketika mereka mandi, yang mandiin tuh groomernya gampang gitu. Nah jadwal mandinya mereka itu karena ada banyak, setiap hari tuh pasti ada 2 anjing yang dimandikan oleh mbak saya. Tapi untuk di cutting, dibentuk bulunya itu biasanya groomernya datang 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali tuh 5 anjing dibentuk lagi. Supaya apa? Supaya bentuknya tetap lucu. Jadi tidak jembet, jadi tidak kusut gitu. Ya memang agak lumayan ya untuk biaya-biaya perawatannya, shampoo-shampoonya, terus eye care, terus juga kupingnya. Nah ini juga pudel nih terutama yang besar giant seperti ini nih rentan banget kupingnya. Kupingnya tuh gampang banget ada ear mites. Itu harus dibersihkan tiap hari seperti itu. Tapi sebenarnya simple aja sih. Setiap ada waktu habis makan kita sisir, nggak akan ada masalah. Dan juga jaga kebersihan ya, kayak misalnya kita habis dari luar atau mau bawa mereka keluar, selalu siapin semprotan anti kutu. Karena kalau apalagi saya ya punya anjing banyak, kalau udah satu kena kutu, waduh repot sekali. Jadi itu pasti saya bawa kemana-mana. Oke viewers, tetap bersama saya karena masih banyak keseruan-keseruan lain dengan saya dan anak-anak bulu saya.